Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Sangat fun sekali hari ini dan saya mau trading dengan baik harapannya. Misalkan marketnya baik, kita akan trading dengan baik. Tapi saya sangat fun, biasanya bagus trading saya ya. Oke, kita mau masuk trading hari ini. Saya pengen trading itu tanpa menggunakan indikator karena saya mau fun aja dan saya rela misalkan ini nanti kuring, tapi memang berangkatnya itu memang dari fun aja, untuk fun aja ya. Oke, kita udah masuk ke bagian tradingnya. Di sini di market Asia Composite Index dan Commodity Composite Index ya. Status saya sudah turun menjadi status advance. Saking lamanya kita tidak trade ya, saking lamanya kita nggak trade dan dia turun pak statusnya. Karena kan status itu turunnya itu sebulan sekali pak ya. Oke, saya pengen tanpa menggunakan candlestick, tidak mungkin. Saya tanpa menggunakan indikator, saya mau mencoba dengan candlestick aja dan dengan trend aja ya. Tapi misalkan dibuka market Euro USD dan misalkan baik Euro USD-nya, buruk. Ini. Di sini juga boleh, kita ada 4 ini, kita set ini apaan ini kurang ya. Karena status kita bukan expert. Oke. Di market GBP USD pemirsa, perhatikan ini ada doji di sini dan kita boleh open posisi 3 menit, open posisi buy. Expert nggak seperti itu? Masa tanya lah. Masa tanya lah. Pasti enggak lah. Oke, kenapa saya melakukan open posisi buy? Why? Kenapa saya melakukan open posisi buy? Yang pertama, melakukan open posisi buy di sini karena saya suka aja. Enggak lah. Yang pertama open posisi buy saya di sini gara-gara ada doji dia pak. Dojinya memiliki sumbu panjang di bawah. Ini kalau nggak salah hanging man ya, kalau nggak salah pokoknya begitulah namanya. Kalau hanging man kalau nggak salah hijau deh. Ya bener, candlestick hanging man. Boleh dilihat contoh candlestick hanging man. Itu dia contoh candlestick hanging man. Tapi biasanya candlestick hanging man itu dia di atas ya. Maksudnya lagi di trend di atas muncul hanging man. Sama aja lah, peletakannya sama aja. Nggak ada bisa membedakan itu, sama-sama aja. Oke, untuk open posisi, baiknya kalau trade di mata uang apapun itu, GBP USD boleh, Euro USD boleh dan kawan-kawannya ya, yang mata uang itu kita boleh open posisinya lebih dari 1 menit. Ada baiknya kita open posisi 3 menit, 2 menit gitu ya, open posisinya karena banyak koreksi di sana pak. Jadi koreksi di sana itu kecil, tapi kan memakan waktu. Maksudnya gini, contohnya gimana ya? Contohnya itu gini lah ya. Jadi karena kan candlestick-nya kan singkat. Maksud singkat itu dia untuk naik dia itu lama, untuk turun pun lama. Maksudnya untuk menciptakan tren. Contoh seperti ini. Dia itu untuk gini besar-besar seperti ini bukan lama tapi jarang. Untuk naiknya ambil ancang-ancangnya itu jauh. Contoh, ini kebiasaan market. Contohnya ini misalkan kayak gini. Dia ini menciptakan banyak dulu baru naik. Dia menciptakan banyak dulu baru dia naik. Kita tunggu ini dulu ya sampai dia profit baru kita jelaskan. 5 4 3 2 1. Oke. Saya jelaskan. Nah, ini dia. Misalkan seperti ini. Ini kebiasaan dari mata uang apapun itu. Euro USD boleh, GBP USD boleh. Jadi misalkan dia arahnya naik, memang arahnya naik dari segi besarnya ya kita lihat ya. Ini kalau kita open posisi 1 menit, 2 menit gitu kan. Memang kadang-kadang kita kompensasi. Misalkan open posisi pertama profit, open posisi kedua kadang-kadang kita loss dan kita open posisi selanjutnya itu kita kompen. Memang bener. Cuman kalau seperti ini dia itu arah naik tapi untuk melajunya, untuk seperti ininya dia itu lama karena dia koreksi dan koreksinya itu kecil. Jadi untuk open posisi 1 menit kita kadang-kadang agak susah gitu pak. Jadi open posisi untuk yang mengharapkan candlestick besar itu jarang di sini. Dia candlesticknya itu kecil-kecil tapi pasti gitu pak. Untuk open posisi baik kadang-kadang kita nggak nyampe. Contoh
Kita open posisi buy kadang-kadang di sini. Kita open posisi buy-nya di sini kita open posisi buy. Ataupun di sinilah kita open posisi buy. Ini ya selesai ini kita open posisi buy ya di sini. Kita open posisi buy. Merah dulu dia. Itu kadang-kadang nanti hijau ya, di sini kan hijau kan. Nggak nyampe hijaunya karena kecil hijaunya, ngerti ya? Jadi dia itu ambil ancang-ancangnya itu agak lama dia Pak. Karena kan USD mata uang kan. Kan ini kan apa namanya bisa dibilang ini market real Pak ya. Ini market real. Kalau Asia Composite Index ini apaan ini? Ini market nggak real ini. Asia Composite Index. Bisa dikatakan kalau dilihat di MT4 nggak ada lah. Kalau dilihat di MT5 nggak ada. Tapi balik lagi apakah dia akan bisa menggocek kita secara mengambil uang kita? Kayaknya nggak bisa. Karena misalkan pun bisa, gimana ceritanya Trabar? Misalkan di Casper Sinyal ada Trabar. Trabar dia itu setiap hari. Kecuali weekend Trabarnya. Karena kan market kurang kan. Ini open posisi di Casper Sinyal itu ada 200 orang yang ikut Trabar. Itu 200 orang itu kan sama kondisinya. Misalkan kata pemandu Trabarnya, ini kita open posisi buy ya. Itu serentak open posisi buy semua 100 orang. Dan mereka profit semua. Gak ada perbedaan, gak ada. Alright, kita open posisi kembali guys. Oke, kita menganalisa dulu. Melihat-lihat. Oke, kita coba kita pakai bantuan garis, terus horizontal line, terus boleh kita pakai di sini. Oh, pas banget nih pemirsa. Agak atas sedikit gua boleh. Di situ. Kena 1 2. Oh. Kita menunggu untuk kita bisa open position. Oke, saya ada melihat sesuatu dari sini. Dan kita bisa open posisi. Wait a minute. Arigatou gozaimasu. Shirei shimasu. Nggak bisa. Bisa kita open posisi selesaikan segini. Kita bisa open posisi selesaikan segini. Mungkin kita open posisi boleh 2 menit, boleh 1 menit. Open posisi di sini saya sangat suka sekali. Open posisi yang kita mau open posisi selesaikan segini ya. Tadi sempat ragu-ragu, rencananya mau open posisi di sini, cuman agak ragu-ragu tadi. Ya udahlah, nggak usah open posisi tadi kan, karena ragu. Jadi ada baiknya tadi saya menunggu 1 candlestick lagi dan ini candlesticknya walaupun hitungannya kita telat open posisi. Kalau ini naik sampai ke sini kita nggak bisa lagi open posisi, kita rugi Pak. Maksud rugi itu kita rugi momentum ya. Karena udah terlanjur naik. Takutnya dia koreksi. Takutnya seperti itu. Tapi turun dia Pak. Aduh, ada-ada aja. Kita open posisi. Oke, kita open posisi. Kita menunggu hasil dari open posisi kita. Open posisi di sini, misalkan pun profit saya jelaskan, misalkan pun loss saya jelaskan kenapa. Tapi kalau loss kan jelasinnya kan agak payah Pak, karena kan memang nggak selamanya analisa Anda dan saya siapapun di dunia ini yang paling jago. Nggak semua analisa kita itu benar, nggak semua. Tapi ada baiknya kita kan sebelum kita melakukan trading, waktu masanya kita belajar itu 1-2 tahun gitu kan, kita kan tulis ini Pak, tulis performa diri sendiri. Menulis performa diri sendiri itu dalam artian kita apa ya namanya ya, mengukur diri sendiri itu udah sampai mana sih Anda gitu kan. Udah sampai mana sih kita bisa, udah sampai mana sih kita jago dengan cara misalkan kita trade hari pertama menggunakan teknik ini ataupun kita kuasain cuma 2 teknik. Udah cukup, 2 teknik aja udah cukup. Support resisten lah katakan dengan tren ya. Kita kan koreksi diri sendiri dengan cara menulis open posisi hari ini tanggal 15 misalkan. Open posisi 10 kali open posisi, berapa kali win rate-nya? Misalkan win rate-nya itu 5/5, itu kan masih tolol Pak, masih bodoh itu. Jadi win rate baik itu 7/3. 7/3 itu udah sangat oke untuk kita bisa trading dengan baik Pak. 7/3 itu udah sangat
bagus ya. Misalkan pun kan ada lossnya bang. Anda kalau memang pengen profit 100%, maksudnya 10 kali open posisi 10-10-nya profit, nggak mungkin pak. Nggak mungkin ada seperti itu. Ada paling hoki itu pak. Misalkan besok kita suruh, mana bisa lagi. Oke. Untuk penjelasan open posisi di sini, ini open posisinya gara-gara saya melihat ini pemirsa. Saya melihat ini nih. Saya melihat ini. Nah, saya melihat ini. Jadi si abang ini tadi dia menembus ya, tadi ini ada resistennya. Ini dia ada supportnya, support candlestick. Ini namanya candlestick mother bar. Oke. Ini namanya candlestick mother bar ya. Ini candlestick ini dia harus melewati dari si maknya. Ini maknya nih. Ini ibu kos nih. Ya kan? Ini maknya, dia menembus dari ini, kita bisa open posisi secara short gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya materi ini dari materi yang global besar. Maksudnya semua materi dari trading ini itu sebenarnya materi dari forex punya, dari ilmu global punya, yang hammer, hanging man, dan mother bar dan lain-lain. Itu sebenarnya materi forex punya. Cuman open posisi di sana, open posisinya itu jauh, dan kita mungkin kedepannya akan coba trade di forex juga. Itu open posisi yang jauh. Kita open posisinya itu bisa 2 jam. Jauh lama open posisi kita. Cuman karena ini juga sama. Ini kan USD. Di forex kan USD juga kadang-kadang kan. Karena materinya sama, kondisinya sama, semuanya sama, sistemnya berbeda. Sistem di sini lebih short, lebih rendah ya. Kita bisa open posisi 2 menit. Jadi open posisi kita itu harus di time frame 1 menit, dan open posisi kita sesuaikan. Kalau di forex kita open posisinya itu biasanya menggunakan mungkin 15 menit, mungkin 30 menit, mungkin 1 jam ya, H1 ya. Tapi open posisinya kan 3 jam open posisinya. Maksudnya open posisi kita di H1, kita mengharapkan 6 candlesticknya naik ke atas. Berarti kan 6 udah 6 jam kan. Di sini juga sama, kita menggunakan jangan H1 open posisi 1 menit. Kita menggunakan 1 menit open posisi kita 3 menit karena mengharapkan candle yang 3 dia naik. Iya, contoh materi, bagus materinya, materi seperti ini misalkan. Ini kan kita cuma mengharapkan candlesticknya dia naik 2 sampai 3. Ya kan? Kita sesuaikan, kita bisa open posisi 2 menit sampai 3 menit. Oke? Jangan kau di sini pakai time frame 1 jam. Terus open posisi kau 2 menit, nggak bisa. Karena biasanya kalau ada mother bar dia itu naik 2 candle. 2 candle itu kita bisa pakai 2 menit. Kalau Anda di H1 berarti Anda harus open posisi 2 jam gitu. Di sini ini naik, ini candlestick ini naik. Naik terus candlestick ini dia merah di sini. Oh enggak jadi. Mungkin ini saya nggak terlalu yakin ya. Kalau ini dia naik, kalau di sini dia harus merah di sini pokoknya sampai ke sini sekali lagi. Kalaupun ini merah kita open posisi buy. Nah, itu merah. Enggak jadi kita open posisi buy. Kita open posisi sell. Oke, kita open posisi sell sampai ke sini. Ini akan terjadi akrobat nanti Pak ya. Mau lihat akrobat? Sekarang kita tunjuk akrobat. Ini akrobat ya. Ini saya sekali open posisi aja akrobat karena di sini nanti dia akan candlestick naik. Oh, ini menarik nih. Mau lihat akrobat nggak? Aku mau lihat akrobat ini Pak. Tidak, bukan maksudnya bukan tidak akrobat limbat gitu ya, yang pakai api gitu. Bukan, ini maksudnya akrobatnya itu dia ada atraksi di sini nanti. Jam 1 menit lagi dia akan ada atraksi. Saya bisa menghafal dari bentuk dan ukuran candlestick itu. Kita bisa open posisi buy. Ini mungkin the last man open posisi buy kita. Harusnya saya itu bisa, ini saya telat open posisi apa gimana ini yang ini harusnya profit, cuman telat 1 ya. Telat satu aku open posisi tadi. Harusnya 1 menit, teropen posisinya 2 menit. Kan tolong. Oke, semoga profit ini dua-duanya profit, dan ini the last open posisi kita ya. Kalau ada akrobat, tapi kembali lagi pengalaman mungkin bisa kita salah, mungkin kita benar, tapi kebanyakan pengalaman itu benar ya. Mungkin pengalaman itu bisa benar beberapa. Dan sepengalaman saya bisa melihat akrobat dengan pergerakan candlestick. Ini dia akan terjadi akrobat, tapi sayangnya
Akrobat itu kalau nggak dia turun dia naik Pak, tapi itu bisa panjang banget, menembus laptop kalau turun ke bawah. Nih, misalkan laptopnya segitu, tembusnya tuh sampai ke bawah tuh, tembus. Kalau kita pakai RSI, ini udah tembus sekali ke bawah ini Pak. Tapi enggak, dia naik. Saya yakin sekali dia naik. Kita tunggu sampai jam 14.32. Ini rekaman kita udah 18 menit Pak. Nanti dipotong-potong. Ini dia naik. Saya yakin sekali dia naik ke sini. Memang candlesticknya itu besar-besar Pak. Tapi akrobat yang saya bilang itu juga nggak kalah besar. Cuman sayangnya mungkin akrobatnya itu kalau nggak, harapan saya naik, cuman kadang-kadang akrobatnya itu turun Pak. Tapi iya, maksud saya itu saya bisa melihat saya bisa melihat kalau ciri-ciri dia akan akrobat, akan turun. Saya tahu. Itulah mungkin kalau kita trading di forex berapa pip kita dapat itu, ya kan? Itu pengalaman. Anda nggak bisa beli pengalaman itu. Sekaya apapun Anda nggak bisa beli pengalaman itu, nggak bisa. Oke, itu open posisi buy kita dan ini open posisi the last kita ya. Ini hasil open posisi kita 9 kali transaksi, 9 kali open posisi kita nggak ada yang loss ya. Mungkin ini loss. Tapi enggak lah, kalau master nggak mungkin lah. Nice. Males kadang-kadang kasih nampak gini kan. Nanti dipikir aku ini yang gerakan candle, nanti aku dipikir ini segala macam kan. Tapi kan memang kayak gitu Pak, apa adanya kan. Males kita. Pikir abang menggerakkan candle, kok abang bisa tahu, abang ini ya, abang itu ya, abang ini ya. Enggak, bukan Pak. Udah kepedean, nanti turun dia Deg-degan Pak. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gak ada. Sejago apapun mentor Anda, mungkin gak sejago saya. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Thank you very much ya orang nonton. Kita akan bertemu lagi di lain video.